Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Saat ini pun Allah sedang melihat gerak-gerik kita di tempat ini. Yang Maha mendengar, saat ini pun Allah sedang mendengarkan bisikan-bisikan yang ada dalam hati kita. Yang Maha menyaksikan, saat ini pun Allah sedang menyaksikan kumpulnya kita di tempat ini. Dialah Allah yang selama ini menggerakkan detakan jantung kita, mengalirkan darah dalam tubuh kita, memberikan kita rezeki, yang menghidupkan kita dan yang akan mematikan kita kelak. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjunan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada umatnya yang taat hingga akhir zaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Wahai Rob, wahai Tuhan, zidni tambahkan untukku ilman ilmu, warzuqni dan berikanlah aku rezeki, fahman berupa pemahaman. Inilah doa yang perlu dibacakan oleh setiap individu, doa agar kita senantiasa ditambah ilmu dari hari ke hari dan juga diberikan pemahaman. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mencoba untuk mentadaburi firman Allah yang ada dalam surat Ali Imran ayat 185, di mana ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengingatkan kepada kita tentang masa depan kita. Apa itu masa depan kita? Yaitu kematian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sama-sama ya. Saya sekali kemudian bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Silahkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz
mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim, wallahu a'lamu bimuradih. Baik, kullu tiap-tiap nafsin yang bernafas, kalau secara lugawi dimaknai yang berjiwa, tapi di sini maknanya yang bernafas. Bisa dimaknai juga tiap-tiap yang hidup. Za'iqah, akan merasakan al-maut. Maut itu berpisahnya ruh dari jasad, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernafas, tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Di sini kalimatnya luar biasa, kullu nafs, tidak kullu syuyukh, tiap orang tua akan merasakan mati. Karena kalau kalimatnya kullu syuyukh, yang mati-mati itu yang tua, yang muda nggak akan mati. Kenapa? Kenyataannya banyak yang lebih muda, lebih duluan meninggal dunia. Kalimatnya juga enggak kullu rijal za'iqatul maut, tiap laki-laki akan merasakan kematian, tidak. Kalimatnya juga enggak kullu insan atau kullu hayawan, tiap manusia, enggak. Tapi umum, kullu nafs, tiap yang bernyawa, baik itu anak kecil, remaja, orang tua, ya, laki-laki, perempuan, manusia, jin, hewan, pokoknya yang bernyawa, termasuk kita yang berkumpul di tempat ini, termasuk yang dibicarakan dalam ayat ini. Apa katanya? Dha'iqah, akan merasakan al-maut, berpisahnya ruh dari jasad. Luar biasanya apa? Sebenarnya dalam bahasa Arab, untuk menerangkan bahwa setiap yang bernyawa akan mati tanpa ada za'iqah pun bisa. Saya muti akan mati, tetapi kenapa sebelum kata al-maut itu ada kata za'iqah dulu? Merasakan. Biasanya za'iqah ini diidentikan dengan makanan, rasa. Kalau orang makan garam, milh, itu zauknya asin. Kalau orang makan gula, zauknya manis. Kalau orang makan cabai, fil-fil bahasa Arabnya itu, zauknya itu har, pedas. Sesuatu yang terasa. Kenapa sebelum kata al-maut ini ada za'iqah? Tujuan utamanya adalah untuk menanamkan kepada kita nih yang baca ayat ini, bahwa yang namanya kematian, termasuk proses-prosesnya kematian, prosesnya diambil nyawa, adalah sesuatu yang terasa. Bisa menyakitkan, bisa menyedihkan, bisa sebagainya. Makanya enggak tiap yang bernyawa akan mati, tapi za'iqah, merasakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernah nyembeli ayam? Ayam ketika hidup normal biasa, tapi ketika disembelih menggelepar-gelepar, melompat-lompat, saking sakitnya menahan rasa sakit. Kambing, domba, sapi ketika disembelih pun tidak jauh beda. Hanya saja kan disembelih, dipegang, setelah melemah baru dilepaskan. Manusia ketika diambil nyawa tidak jauh beda seperti hewan tersebut disembelih. Hanya saja jangankan melompat-lompat, justru manusia yang dalam kondisi sakaratul maut rata-rata kondisinya itu membisu, ya, mengeras. Jangankan berteriak-teriak, orang-orang yang dalam kondisi sakaratul maut, banyak di antara mereka tuh yang dibimbing, ditalkinkan untuk baca la ilaha illallah, mulutnya itu membisu, tapi merasakan, cuman tidak bisa ngomong. Jadi ayat ini tentang kita, masa depan kita, sebagaimana seorang anak remaja mengalami pernikahan. Nah gitu. Sekarang mungkin biasa-biasa saja, kullu nafsin dha'iqatul maut, tetapi ayat ini akan jadi kenyataan ketika satu saat nanti kita pun dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi menjelang kematian.
Ayat ini merupakan salah satu rangkaian yang menerangkan kepada kita bahwa kita akan mati. Dalam ayat yang lain banyak, contohnya dalam surat Muhammad, surat Al-Jumu'ah juga ada juga yang qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang mana kamu tuh lari dari kematian itu pasti akan datang merenggut,mu. Bukan kita yang datang kematian, tapi kematian yang datang. Kita semua sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita kaji dalam beberapa literatur, ayat ini tuh memberikan pelajaran berharga bahwa setiap mukmin jangan melupakan yang namanya kematian. Pada satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi kumpul-kumpul dengan para sahabat pada saat itu. Didapati dalam kumpulan tersebut tuh ada sahabat yang tertawa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dohiktum qalilan wala bakaitum kasiron." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, seandainya kalian bisa merasakan apa yang aku rasakan, niscaya kalian akan jadi orang-orang yang sedikit tertawa tapi banyak menangis. Sedikit tertawa tapi banyak menangis. Rasul kan sudah diperlihatkan hal-hal seperti itu, diperlihatkan tentang an-nar, ya, diperlihatkan tentang neraka, kemudian diperlihatkan tentang keagungan Allah, Isra Mi'raj gitu, ya. Pulang Isra Mi'raj Nabi nangis. Kemudian datang Bilal bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Kata Rasul, "Aku diperlihatkan neraka," katanya. "Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa," dan aku diperlihatkan kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Disebabkan apa wahai Rasul? Bikupronil asyir, jelek muamalah terhadap suaminya, katanya itu. Nangis, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dohiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, seandainya kalian bisa merasakan apa yang aku rasakan, niscaya kalian akan jadi orang-orang yang di dunia ini tertawanya sedikit, nangisnya banyak. Kemudian para sahabat terdiam. Nabi melanjutkan pesannya, "Aksiru min zikri hazimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat-ingat pemusnah kelezatan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hazimul ladzat?" Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan pemusnah kelezatan itu? Qala al-maut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-maut, kematian. Dikasih nasihat seperti itu, maka para sahabat terdiam. Kemudian yabkuna bukaan syadidan, mereka pada menangis terseduh-seduh. Visualis siapa mereka? Mereka sekarang yang tadi diceritakan itu sekarang sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Mereka sudah di alam barzah sekarang itu. Pada satu ketika dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Ja'a rajulun minal ansori ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu." Pada satu ketika ada seorang laki-laki dari Ansor, orang Madinah, datang pada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Faqala ahsanuhum khuluqan. Faqala wa ayyul mu'minina aqyas? Qala aksaruhum lil mauti zikron wa asanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Jadi laki-laki itu datang pada Rasul cuman bertanya dua hal. Yang pertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasul, orang mukmin yang bagaimanakah yang afdal, yang paling utama? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama itu adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya.
yang paling baik interaksi dengan sesamanya, yang paling banyak memberikan kenyamanan buat saudaranya, yang paling banyak memberikan kebahagiaan buat orang-orang sekitar. Jadi yang paling baik akhlaknya itu yang paling utama kata Rasul. Kemudian pertanyaan kedua, wa ayyul mu'minina aqyas. Pertanyaan kedua, dan orang mukmin yang bagaimana wahai Rasul yang paling pintar? Paling pintar, kalau kita ditanya pintar pasti jawabannya intelektual. Rasul ditanya paling pintar, menjawab aktsaruhum lil mauti dzikron wa asanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling pintar itu adalah mereka-mereka aksaruhum yang paling banyak lil mauti dzikron mengingat-ingat kematian. Pinter. Orang yang paling banyak mengingat-ingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, sekaligus paling baik persiapannya, banyak mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan amal solehnya. Ulaikal itu orang pinter. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang bodoh itu adalah orang yang punya segalanya, tetapi sayang kesibukannya itu melalaikan dia dari mengingat kematian, kesibukan dia itu melalaikan dia dari mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan amal soleh. Banyak orang gelisah, galau, risau, ya, pusing, mikirkan besok makan apa, mikirkan besok kalau di PHK bagaimana, mikirkan kalau pensiun bagaimana, mikirkan kalau nanti sudah hari tua bagaimana, mikirin anak-anak bagaimana. Tapi jarang orang gelisah, galau, mikirkan bagaimana kalau besok ajal datang, bagaimana kalau misalnya besok ini malaikat Ijrail datang, bagaimana seandainya besok itu adalah malam terakhir dalam hidup. Jarang orang sampai ke sana. Banyak gelisah galaunya baru tahapan dunia, besok di dunia seperti apa. Kalau untuk akhirat enggak, jarang. Oleh karenanya Al-Quran banyak mengungkap hal ini, tujuannya adalah litazkirah, untuk mengingatkan supaya hidup kita tuh lurus. Kenapa? Sebabnya karena pada satu ketika ada seorang datang pada Rasul bertanya, wahai Rasul, kenapa banyak orang itu bergelimang dosa, bergelimang maksiat? Maka kata Rasulullah SAW, disebabkan mereka itu hubud dunia, cinta dunia. Bertanya lagi, kenapa mereka tuh bisa hubud dunia, wahai Rasul? Karena mereka tuh lupa bahwa hidup ini ada akhirnya. Banyak ingat mati punya keutamaan luar biasa. Dalam kitab At-Tazkirah, ya, Imam Nawawi menyebutkan bahwa man aksaru min zikril maut ukrima bi thalathati asya, ta'jilu taubah wa qanaatul qalb wan nasyatu fil ibadah. Orang yang banyak mengingat-ingat kematian dalam hidupnya, dia akan mendapatkan 3 kemuliaan. Yang pertama adalah ta'jilu taubah. Orang yang paling banyak ingat mati cenderung ta'jilu taubah, mempercepat tobat, tidak mau nunda-nunda, mempercepat berbuat kebaikan, tidak mau nunda-nunda. Kata Ibnu Umar itu, iza asbahta fala tantaziril masa wa iza amsaita fala tantaziril sobah. Jika di pagi hari jangan nunggu sore, jika di sore hari jangan nunggu pagi. Dalam masalah amal percepat langsung, karena kita tidak tahu ajal datang menjemput. Yang kedua, qanaatul qalbi, hatinya qanaah, mensyukuri terus apa yang ada. Yang ketiga, an-nasyatu fil ibadah, semangat dalam melaksanakan amal ibadah. Itu keutamaan. Berarti kebalikannya, orang-orang yang lupa bahwa hidup ini ada akhirnya, orang-orang yang lupa bahwa hidup ini akan berakhir, cenderung nunda-nunda tobat, nunda-nunda berbuat kebaikan, rakus. Kemudian ketiganya itu adalah malas-malasan dalam beribadah. Lanjut. Wa innama tuwaffawna ujurakum
yaumal qiyamah. Artinya di sini disebutkan ajrul mukmin sawab wa ajrul kafir iqab, ya. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya disempurnakan, tuwafauna disempurnakan, ujurakum pahala-pahala kalian, balasan-balasan kalian itu yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ajrul mukmin, pahalanya, balasan bagi orang mukmin itu sawabun, pahala-pahala. Wa ajrul kafir, dan balasan bagi orang-orang yang hidup di dunianya itu penuh kekufuran adalah hukuman-hukuman. Itu semua adalah jaza. Kemudian disebutkan bahwa ketika seseorang di akhirat ditimbang amal-amalnya, kemudian ketika ditimbang amal-amalnya diketahui amalnya itu masih kurang, dosa-dosanya banyak, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki, itu di hari kiamat disempurnakan. Kalau orang masih di dunia, dia memikirkan amal-amalnya, ngerasa amalnya itu masih kurang, ada kesempatan untuk memperbaiki. Jika banyak dosa, ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah mengingatkan kita, walaupun hidup masih di dunia, tapi harus sudah mulai memikirkan akhirat. Bahkan dari sekarang harus memikirkan, kira-kira saya ini misalnya termasuk ashabul yamin atau ashabus shimal, termasuk orang-orang yang dapat kebaikan atau dapat kejelekan. Dalam surat Al-Hasyr disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang itu memikirkan kira-kira apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari, maknanya ba'dal maut, setelah kematian nanti. Mikirkan dari sekarang nasibnya seperti apa. Kemudian disebutkan dalam ayat ini pun Allah menjelaskan tentang hakikat orang yang bahagia. Yang bagaimana? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung, orang yang bahagia. Jadi hakikat kebahagiaan itu dalam surat Ali Imran ayat 85, apabila seseorang diselamatkan dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga, itu hakikat kebahagiaan. Selamat dari azab Allah. Bagaimana cara selamat dari azab Allah? Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perjuangannya itu luar biasa, adik sekalian ya. Apalagi syaitan sudah memproklamirkan diri untuk bermusuhan dengan yang namanya manusia. Sehingga wajar Rasulullah SAW pernah berpesan, khuffatin nar bil malazzat wa khuffatil jannah bil makarih. Artinya khuffatin nar, neraka itu dikelilingi bil malazzat, dengan hal-hal yang menyenangkan. Artinya semua perbuatan-perbuatan yang bisa membawa orang pada azab Allah berupa neraka dibungkus oleh setan sebagai sesuatu yang enak-enak dan nikmat-nikmat semuanya itu. Tetapi sebaliknya, wa khuffatil jannah bil makarih, segala sesuatu yang bisa membawa orang ke surga, makarih, semuanya itu kelihatan seperti dibenci aja gitu. Hal-hal yang membawa ke surga, zonanya zona tidak nyaman. Hal yang membawa ke neraka, zonanya nyaman semua, zona enak-enak semua. Itu merupakan tipu daya.
Makanya dalam bagian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apa katanya? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu. Yang mana dunia ini, kalau kata Imam Ghazali, maknanya alam ketiga manusia. Karena kan disebutkan manusia itu mengalami 5 fase alam. Yang pertama adalah alam ruh, sudah dilewati. Yang kedua, alam rahim, di perut ibu, sudah dilewati. Yang ketiga, alam dunia. Nah, ini kita berada di alam ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam barzah. Yang kelima, alam akhirat. Jadi ternyata 2 alam sudah kita lewati, alam ruh sama alam rahim. Selanjutnya kita sekarang berada di alam ketiga, alam dunia. Masih panjang perjalanan hidup kita. Ada 2 alam lagi. Pertama alam barzah, selanjutnya adalah alam akhirat. Bagaimana nasib kita di alam barzah dan alam akhirat nanti tergantung di dunia saat ini. Jika berjuang bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan kebahagiaan di alam barzah dan di alam akhirat. Jika di dunia ini gagal, nah, maka gagallah hidup di dunia dan akhirat. Makanya dalam satu keterangan disebutkan bahwa Nabi pernah berpesan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah diibaratkan seperti penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kenapa penjara itu? Karena orang hidup di dunia, orang mukmin tidak bisa bebas. Ada aturan-aturan, ada perintah, ada larangan. Tapi bagi orang-orang kafir hidup di dunia itu tanpa aturan, mereka hidup bebas. Tidak ada aturan-aturan yang jelas. Makanya bagi mereka itu adalah surga, tapi itu istidraj. Diberikan di dunia semuanya, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Atau diberikan ke dunia semuanya. Atau misalnya ada orang, dia itu jauh dari agama, tidak kenal ibadah, jauh dari Allah, tapi sehat terus, hartanya lancar terus, kemudian tidak punya masalah, malah urusan semakin lancar. Itu istidraj. Jadi jika ada pertanyaan gitu, kenapa ini saya berusaha ingin dekat sama Allah, banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan, tapi itu lihat tuh, orang jauh dari Allah tuh lancar-lancar, itu mereka tuh istidraj. Jadi bukan bermakna Allah itu menyayanginya, dibiarkan semuanya, dihabiskan semuanya, nanti di akhirat akan dapat balasannya. Nah, disebutkan wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mataun, melainkan mataun kesenangan, tapi gururun menipu. Kesenangan tapi menipu. Ya, disebutkan di antara bentuk-bentuk kesenangan itu, karena di sini disebutkan kahadratin nabat, ada juga dengan keindahan tumbuhan alam. Kemudian selanjutnya itu alma, adanya harta membuat indah dunia. Kemudian an-nisa, adanya wanita juga terkadang membuat indah dunia. Aljah, kejabatan juga terkadang membuat indahnya dunia. Kemudian juga az-zahabu wal fiddatu, emas, perak, perhiasan, semuanya terkadang membuat indah dunia. Tetapi terkadang apa yang ada itu memalingkan dirinya dari zikrul maut, memalingkan dirinya dari keindahan yang abadi, yaitu berupa al-jannah. Makanya sifat seorang mukmin memandang dunia itu bukan meninggalkan, tapi berprinsip ad-dunya itu mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat itu.
Jadi salah jika ada yang berpemahaman dunia itu harus ditinggalkan. Enggak, dunia harus didapatkan. Tetapi yang didapat itu dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ini yang namanya zuhud. Zuhud itu bukan bermakna fakir, bukan bermakna miskin, tapi zuhud itu dimaknai, kalau pepatah itu, dunia di tanganku, Allah di hati. Dunia di tangan, tapi Allah di hati. Jika dunia di tangan sekaligus di hati, maka itu bukan zuhud, namanya hubud dunia. Jadi tetap punya dunia, tapi dunia ini jadikan sebagai sarana. Semakin bertambah dunia, semakin dekat sama Allah. Semakin bertambah dunia, semakin bersyukur, meningkatkan ibadah kepada Allah. Semakin dimudahkan urusan-urusan dunia, semakin ingat bahwa kenikmatan hakiki itu adalah kenikmatan nanti, yaitu fil jannah. Ini merupakan salah satu bagian dari tadabbur kita surat Ali Imran 185. Kemudian terakhir, jika seandainya kita suka mendengar ada sehat untuk zikrul maut, emang bagaimana sih caranya untuk zikrul maut itu? Jadi yang pertama, zikrul maut itu caranya itu adalah sisakan waktu 5 menit atau 10 menit sebelum subuh, sepertiga malam, kalau nggak bisa pagi, bisa juga siang, bisa juga sore. 5 menit visualisasikan saja, bayangkan saja, hayalkan kita jadi jenazah. Bayangkan, hayalkan kita dimandikan beramai-ramai. Bayangkan kita dikafani. Bayangkan kita disolatkan. Bayangkan kita, hayalkan kita dimasukkan ke dalam keranda. Kemudian hayalkan kita, visualisasikan kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Itu cara zikrul maut pertama. Yang keduanya adalah banyak ziaratul kubur. Banyak ziarah kubur di tempat kita di Batam tuh banyak ya, pekuburan. Boleh sekali-kali kita datang ke sana, kemudian selanjutnya mendoakan mereka, assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, nas'alullahu walana walakumul afiyah. Semoga keselamatan untuk anda penghuni tempat ini, penghuni kubur ini. Kenapa sebabnya? Minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan mukmin, kalangan muslim. Wa inna insyaallah bikum laikun, kami pun insyaallah akan nyusul kalian. Kami berharap pertolongan untuk kami dan anda. Kemudian kita tapakuri, mereka ini di makam ini setahun lalu sempat seperti kita hidup, bernapas, bercengkrama sama keluarga, tapi sekarang mereka sudah jadi penghuni tempat ini. Jangan-jangan tempat inilah tempat saya suatu saat nanti, beberapa waktu yang akan datang. Langsung tapakuri gitu. Ketiganya adalah banyak bertakziah, datang kepada orang-orang yang terkena musibah kematian. Apalagi orang yang terkena musibah kematian itu orang yang kita kenal, orang kita cintai. Biasanya ketika kita melihat jenazah, hati kita tuh melembut. Melembut kita itu, ini orang baru aja kemarin ketemu, sekarang udah begini lagi gitu, sudah terbujur kaku. Yang keempatnya itu adalah banyak mendengarkan nasihat-nasihat zikrul maut, ya, Ian. Dan yang selanjutnya adalah banyak membaca buku-buku atau maroji-maroji yang rokoik, yang bisa melembutkan hati kita tentang kematian. Jadi ini merupakan salah satu ringkasan dari ayat 185 surat Ali Imran. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin saya beri waktu, jika ada yang mau ditanyakan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kajiannya sangat menarik. Yang saya tanyakan
kita beribadah ini endingnya itu kalau sudah tidak dapat husnul khotimah itu luar biasa. Ini saya mau menanyakan sama penjelasan dari Ustaz yang sudah ngomong dengan kematian. Cuma bagaimana kita supaya kita ini bisa setiap saat ini memikirkan tentang kematian kita dan Ya. Baik, ada satu asar yang berbunyi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah untuk dunia. Jadi kalau urusan dunia, bekerja, etos kerja, berdagang, berbisnis gitu kan, ka'annaka ta'ishu abadan, tanamkan seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau urusan ibadah, urusan akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, beramallah untuk akhirat seakan-akan engkau akan mati besok. Kalau urusan dunia seakan-akan lama, tetapi kalau urusan akhirat tanamkan seakan-akan besok akan mati. Maknanya apa? Urusan akhirat, urusan ibadah, salah satu cara agar ibadah kita itu khusyuk, salah satu caranya menanamkan dalam diri, jangan-jangan ini ibadah terakhir dalam hidup saya. Contoh Nabi berpesan, "Shollu sholatan muwada'ah." Salatlah kalian seperti salat perpisahan. Artinya, ketika kita melaksanakan salat subuh misalnya itu, tanamkan jangan-jangan salat subuh ini salat terakhir dalam hidup saya. Sehingga akan mempersembahkan subuh yang terbaik. Ternyata umur sampai zuhur. Jangan-jangan zuhur ini salat zuhur terakhir dalam hidup saya. Bisa-bisa iya gitu kan. Ternyata umur sampai asar, alhamdulillah. Jangan-jangan asar itu sholat terakhir. Maghrib, isya, termasuk juga puasa Ramadan. Jangan-jangan puasa Ramadan ini puasa Ramadan terakhir. Qiyamul lail, sholat tahajud. Jangan-jangan sholat tahajud terakhir. Tilawah Quran. Jangan-jangan ini tilawah Quran itu tilawah Quran terakhir dalam hidup saya. Akan mempersembahkan terbaik. Zikir. Jangan-jangan ini zikir terakhir. Infak, jangan infak terakhir. Begitu saja, tanamkan aja. Hanya berusaha seperti itu, menanamkan. Cuman gitu godaan dunia terkadang melupakan, bisa karena tontonan jadi lupa, bisa karena pengaruh pergaulan, bisa juga lingkungan, bisa juga bacaan juga berpengaruh. Makanya salah satu cara pertemuan seperti ini, salah satu cara untuk menstabilkan jiwa, mengingatkan diri tentang kehidupan sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.